Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu hari, di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung. Ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar,
Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maria diangkat menjadi bunda gereja karena gereja sesungguhnya adalah kumpulan orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus. Dialah pula yang menjadi teladan iman karena telah mulia bersama dengan Yesus Sang Putra. Sebagai seorang ibu, ia akan menjaga dan menuntun semua anaknya untuk sampai kepada Allah. Maukah kita diantar Bunda Maria untuk sampai kepada Allah? Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, karena kemurahan-Mu kami menerima janji penebusan-Mu dalam Ekaristi yang telah kami sambut ini. Kami mohon dengan rendah hati, semoga dengan pertolongan Bunda Perawan Tersuci, gereja-Mu mampu menerangi segala bangsa dengan tekun mewartakan Injil. Semoga rahmat Roh Kudus yang Kau curahkan memenuhi seluruh bumi dan mengantar kami ke hidup yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Seberapa bebas manusia? Setiap manusia memiliki kehendak bebas yang melekat dalam dirinya. Lalu, adakah batasan bagi kebebasan ini? Batasan itu terletak pada tujuan. Pada hakikatnya, kebebasan mengarah pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Konsep ini tergambar jelas dalam kisah penciptaan. Allah menciptakan manusia untuk hidup dalam harmoni, saling melengkapi, memelihara, dan menjaga sesama manusia serta alam. Manusia juga diundang untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Bahkan yang lebih utama, Allah menciptakan manusia untuk menjadi citranya. Sebagai citra Allah, manusia memiliki kecenderungan untuk bergantung kepadanya dan hidup di dalamnya. Untuk memahami kehendak dan pemberian Tuhan dalam hidup, manusia dibekali dengan hati nurani. Lantas, apakah hati nurani selalu benar? Tidak selalu. Meskipun melekat dalam diri manusia, hati nurani dapat terkotori oleh ego dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Oleh karena itu, hati nurani perlu terus diolah dan ditempa melalui pengalaman sehari-hari. Dengan demikian, hati kita akan semakin peka dan mampu menangkap maksud serta kehendak Allah dalam hidup ini. Pada akhirnya, kebebasan sejati adalah ketika kita menggunakan kehendak bebas kita untuk mengikuti panggilan hati nurani yang telah terasah, sehingga kita dapat mencapai tujuan penciptaan kita untuk mencerminkan kasih dan kemuliaan-Nya.